Shalom Sitri Bali. Saya percaya Tuhan Yesus yang kita sembah mampu memelihara, menjaga serta melindungi kita dalam menjalani hari-hari yang telah berlalu. Tak terasa kita sudah masuk pada bulan yang ke-9 di tahun 2020 ini, dan hanya karena pertolongan Tuhan kita sudah lewati bulan demi bulan dan masuk pada bulan yang ke-7 dalam masa pandemi COVID-19 ini. Hanya Tuhan yang tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Saudara, tadi pagi ketika saya bangun dan tersadar, wow, sudah bulan September. Selamat datang di bulan September yang ceria. Mari kita hadapi bulan ini dengan sukacita yang daripada Kristus. Saudara, bagi gereja kita Sitri Bali, bulan ini temanya Encounter God atau perjumpaan spesial dengan Tuhan. Mari kita mempersiapkan tubuh, jiwa, roh kita, bahkan waktu yang spesial kita untuk masuk di dalam bulan Encounter God dengan hati yang penuh sukacita. Saudara-saudara, hampir semua kalau kita lihat di dalam Alkitab, tokoh-tokoh di dalam Alkitab dari perjanjian lama sampai pada perjanjian yang baru, mereka mengalami Tuhan dan pelayanan mereka, hidup mereka sangat berdampak bagi diri mereka, orang lain, bangsa, bahkan negara mereka. Bahkan kalau kita melihat satu tokoh kontroversial di dalam perjanjian baru, yaitu, mari kita buka bersama-sama supaya lebih jelas. Mari kita buka di dalam Filipi 3 ayat 1, Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 14, tapi saya hanya akan membaca ayat 6 sampai dengan 7 tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara, tokoh ini yaitu Paulus. Paulus sangat luar biasa. Dulunya, saudara, sebelum dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dulunya Paulus ini sangat sangar. Kita tahu sekali di dalam kisah-kisah dalam perjanjian baru, Paulus itu perawakannya kejam, penganiaya jemaat dalam firman Tuhan. Tapi setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup Paulus berubah 180 derajat. Tapi bukan 360 derajat ya saudara, itu kan sama seperti balik kepada kehidupan yang lama. Tidak, 180 derajat. Karakternya berubah. Yang tadinya bisa digolongkan kalau zaman sekarang preman, ya, tak bisa diatur oleh siapapun, apa maunya itu harus diperbuat. Kalau dia sudah ingin membunuh jemaat Tuhan, pasti dia lakukan. Tapi saudara, Paulus berubah karakternya dan bahkan dia mau taat pada Tuhan ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai dengan 22, dan saudara bisa baca, tetapi saya akan membaca secara cepat ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Bunyinya demikian, tetapi dalam perjalananku ke sana ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Ayat 7, maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ayat yang 10 bunyinya demikian, maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana
akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Saudara, seketika itu juga Paulus berubah menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Luar biasa, saudara. Pelayanan Paulus sangat berdampak bagi banyak orang, bagi orang Kristen, bagi orang yang kenal Tuhan, bangsa dan negara, bahkan dunia ini. Sampai saat ini saya sendiri masih diberkati dengan setiap kali saya membaca kisah-kisah Paulus. Luar biasa imannya, luar biasa harga yang harus dia bayar, tapi dia tetap setia sampai akhir. Saudara, mari mengalami Tuhan dan berusahalah dengan keras, bahkan sungguh-sungguh untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan jangan pernah cepat puas dengan kekristenan kita. Karena apa? Jangan puas dengan kerohanian kita. Saat ini jadi orang Kristen tanpa pertobatan atau KTP, atau orang Kristen sudah terima Yesus tapi tidak ada perubahan karakter. Kalau dulu cuek dengan Tuhan, sampai sekarang masih cuek. Sekarang kalau dulu malas membaca Alkitab, malas menyembah Tuhan, malas berdoa, sekarang juga masih seperti itu. Saudara, mari kita mengalami Tuhan. Mari kita berjumpa dengan Tuhan. Jadikan bulan ini, bulan September, ketika kita mendalaminya, kita memahaminya, mari cara berpikir kita, karakter kita pasti diubahkan kalau kita mengalami Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Allah Roh Kudus, kami berdoa untuk kami semua, Jemaat Sitri Bali. Biarlah bulan ini Tuhan, Engkau hadir di dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengalami perjumpaan dengan Engkau secara spesial, secara pribadi Tuhan, ada sesuatu yang berubah dari kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Ya Allah Roh Kudus, bekerjalah untuk Jemaat Sitri Bali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.